Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Ibu Ila dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, Ibu akan sampaikan ya tujuan pembelajaran hari ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan pada hewan. Dan insya Allah pada materi hari ini, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa mampu mengenal organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menemukan informasi tentang tentang fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat gambar tentang organ pernapasan pada manusia. Baik, yang pertama adalah bernafas. Bernafas, apa yang dimaksud dengan bernafas? Ada yang tahu? Ya, bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, berikut adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, ada rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua, ada faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Selanjutnya ada laring. Laring berfungsi sebagai penghubung dari faring ke trakea. Selanjutnya ada trakea. Trakea berfungsi untuk menyaring udara dengan rambut getar. Selanjutnya, setelah trakea ada bronkus. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Nah, yang terakhir ini adalah bagian paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernafasan pada manusia. Pada paru-paru ini terdapat selaput tipis. Selaput tipis ini disebut pleura. Jika kita perbesar paru-paru, maka akan terlihat seperti ini. Sekali lagi, Ibu akan jelaskan ya, ini merupakan batang tenggorokan atau trakea. Cabang dari batang tenggorokan disebut bronkus. Cabang dari bronkus ini disebut bronkeolus. Cabang dari bronkeolus adalah alveolus. Baik, berikut ini merupakan proses pernafasan pada manusia. Perjalanan udara melalui paru-paru dimulai dari udara atau oksigen memasuki rongga hidung, kemudian udara disaring oleh bulu-bulu halus pada hidung, udara dilembabkan oleh bulu dan lendir pada hidung. Setelah itu, udara masuk menuju paru-paru melewati faring. Kemudian menuju laring, dan selanjutnya menuju trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelum diproses di dalam paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang-cabang. Saluran ini disebut bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil adalah bronkeolus, yaitu yang ini. Bronkeolus akan bermuara pada alveolus. Berikut ini adalah alveolus. Contohnya seperti ini fungsi alveolus. Tempat bertukarnya oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anakku semua paham mengenai sistem pernafasan pada manusia?
Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah organ pernafasan pada manusia itu disebut paru-paru. Selanjutnya, sistem organ pernafasan manusia mulai dari oksigen masuk melalui rongga hidung, kemudian disaring, kemudian masuk ke dalam faring dan laring, dan selanjutnya masuk ke dalam trakea. Di dalam trakea, udara disaring dengan rambut getar. Selanjutnya, udara dialirkan melalui bronkus. Selanjutnya, udara masuk ke dalam alveolus. Di dalam alveolus itu bertukarnya oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2 serta uap. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem organ pernafasan pada manusia. Semangat anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.